Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk video kali ini saya sebagai Muhammad Rumasah dan teman saya Mahendra Setiawan akan mempresentasikan job jurnal yang berjudul Integrasi Model Ensemble Adaptif untuk Deteksi Fraud pada Transaksi Mikro Waktu Nyata. Untuk pendahuluan, dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah mempercepat adopsi sistem pembayaran elektronik di berbagai sektor ekonomi. Salah satu bentuk dari sistem pembayaran tersebut adalah transaksi mikro, yaitu transaksi dengan nominal kecil yang biasanya terjadi dalam aplikasi e-wallet mobile, banking, layanan ride hailing, e-commerce, dan layanan berbasis langganan. Kepraktisan dan kecepatan transaksi mikro menjadi daya tarik utama bagi pengguna, namun menciptakan celah bagi pelaku kejahatan cyber untuk melakukan tindak penipuan. Yang kedua, literatur review. Fraud detection. Menurut Bolton and Hand tahun 2002, deteksi fraud merupakan tantangan besar dalam data mining karena kasus fraud umumnya sangat tidak seimbang atau imbalance, yakni jumlah data transaksi normal jauh lebih besar dibandingkan data transaksi fraud. Selain itu, pola penipuan cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga sistem deteksi perlu fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Untuk selanjutnya, ensemble learning. Menurut Zhou 2012, ensemble learning adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa model pembelajaran atau classifier dengan tujuan untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat dan stabil dibandingkan menggunakan model tunggal. Teknik ini sangat berguna dalam deteksi fraud karena mampu mengurangi variasi, bias, dan meningkatkan ketahanan terhadap noise dalam data. Selanjutnya, voting classifier. Voting classifier adalah salah satu metode ensemble sederhana yang menggabungkan prediksi dari beberapa model pembelajaran. Sclern, Pendegrosa et al. Tahun 2011 menyediakan implementasi voting classifier, baik dalam bentuk hard voting berdasarkan mayoritas suara maupun soft voting berdasarkan probabilitas rata-rata. Selanjutnya, adaptive learning. Adaptive learning merujuk pada kemampuan sistem untuk memperbarui model secara terus-menerus berdasarkan data baru yang masuk, khususnya dalam bentuk data streaming. Selanjutnya, transaksi mikro dan keamanan. Transaksi mikro memiliki karakteristik nominal kecil namun frekuensi tinggi, serta membutuhkan kecepatan pemrosesan yang tinggi. Menurut Gupta et al. Tahun 2018, sistem deteksi fraud untuk transaksi mikro harus memiliki latensi rendah dan sensitivitas tinggi terhadap anomali. Sistem yang lambat atau tidak adaptif akan sangat rentan terhadap eksploitasi dalam transaksi bernilai kecil namun masif. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data mining berbasis algoritma ensemble learning adaptive. Waktu dan penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan, mulai dari bulan Juni hingga September 2025. Untuk tahap penelitian ada 6. Yang pertama, identifikasi masalah. 2, literatur review. Ketiga, pengumpulan dan pemrosesan data. 4, penerapan algoritma. 5, evaluasi model. Dan yang ke-6, penyusunan laporan hasil penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah deteksi aktivitas fraud atau penipuan yang terjadi dalam transaksi mikro bernilai kecil namun berdampak besar ketika terjadi secara masif. Yang kedua, literatur review. Literatur review dilakukan untuk memahami algoritma yang digunakan dalam studi terdahulu. Bolton and Hand 2002 menjelaskan bahwa data fraud bersifat imbalance dan dinamis. Untuk Zhou 2012 menekankan bahwa pentingnya ensemble untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi model. Untuk yang ketiga, pengumpulan dan pemrosesan data.
Karena penelitian ini bersifat konseptual, data transaksi yang digunakan disimulasikan berdasarkan pola-pola umum penipuan dalam transaksi mikro. Atribut transaksi yang digunakan antara lain yaitu jumlah nominal, waktu, frekuensi, IP address, dan device ID. Untuk yang keempat, penerapan algoritma. Algoritma utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi random forest, SVM, dan XGBoost. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Yang kelima ada evaluasi model. Evaluasi dilakukan secara teoritis menggunakan metrik performa standar. Itu seperti rumusnya ada akurasi sama dengan TP plus TN bagi TN plus TN plus FP plus VN. Untuk algoritma precisionnya TP bagi TP plus FP, rekalnya TP bagi TP plus VN, F1 core-nya 2 kali precision kali rekal bagi precision plus rekal. Nah, penyusunan laporan hasil penelitian. Tahap akhir adalah penyusunan laporan ilmiah yang memuat seluruh proses dan hasil penelitian. Laporan disusun berdasarkan kaidah akademik dan mencakup bagian-bagian seperti latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil konseptual, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk hasil model dan alat penunjang dalam penelitian ini, model yang dikembangkan adalah ensemble adaptive voting classifier yang menggabungkan 3 algoritma utama: random forest, support vector machine atau SVM, dan XGBoost. Ada satu struktur model ensemble adaptive random forest atau RF memberikan stabilitas dan keakuratan dalam menangani dataset besar dan kompleks. SVM atau support vector machine mampu memisahkan data kelas dengan margin optimal, sangat cocok untuk data berdimensi tinggi. Untuk XGBoost atau Extreme Gradient Boosting efektif untuk data tidak seimbang dan mampu belajar dari kesalahan model sebelumnya. Ada 2 evolusi hasil simulatifnya. Metrik nilai evaluasi akurasi memiliki akurasi 90,3%, presisi 91,2%, rekal 88,9%, F1 core 90% gitu. Untuk 3 alat penunjang yang digunakan adalah Python, Scikit-learn, XGBoost, River, Jupyter Notebook, Draw.io. 4 keunggulan model yaitu adaptif terhadap data baru, stabilitas klasifikasi, relative friendly. 4. Implementasi dan pembahasan. Implementasi dari model ensemble adaptif dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual melalui simulasi dan perancangan sistem berbasis teori yang relevan. Sistem dirancang untuk menggabungkan kekuatan 3 algoritma utama: random forest, SVM, dan XGBoost dalam skema voting classifier. Untuk 4.1, analisis ensemble learning dan ensemble adaptif. Pendekatan ensemble learning konversial seperti yang digunakan oleh Saputra et al. Gabungan beberapa model klasifikasi untuk meningkatkan akurasi sistem detektif fraud dengan menggunakan teknik seperti random oversampling atau ROS. Model ensemble berhasil mengatasi ketidakseimbangan data dan menunjukkan akurasi yang tinggi 89,4%. Tingkat akurasi berdasarkan estimasi simulasi konseptual. Tabel ini di atas menunjukkan bahwa meskipun kedua pendekatan menggunakan kombinasi model, ensemble adaptif menawarkan kemampuan lebih unggul dalam menangani lingkungan data yang berupa cepat seperti transaksi mikro waktu nyata. Pembahasan hasilnya. Selain itu, pendekatan adaptif memperkuat sistem dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap pola-pola penipuan
baru tanpa perlu pelatihan ulang total. Hal ini menjadi penting dalam sistem real time di mana transaksi mikro dapat terjadi dalam volume sangat besar dan dengan pola berubah cepat. Seperti ini tabelnya Chamber Learning memiliki akurasi 89,4, ada ternyata data baru tidak interpretabilitas rendah, kompleksitas tinggi. Untuk ensemble adaptif susulan sendiri 90,3%, adaptif terhadap data baru iya, interpretabilitas sedang, kompleksitas tinggi. Untuk kesimpulan sendiri, penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis ensemble adaptif untuk mendeteksi fraud pada transaksi mikro secara waktu nyata. Pendekatan ini mengintegrasikan kekuatan dari 3 algoritma machine learning, yaitu Random Forest Support Vector Machine atau SVM dan SGBOS ke dalam skema voting classifier yang adaptif terhadap perubahan data. Hasil simulasi konseptual menunjukkan bahwa metode ensemble aktif memiliki keunggulan dalam hal akurasi, stabilitas, dan kemampuan adaptif terhadap data baru jika dibandingkan dengan pendekatan ensemble konvensional. Dengan ini tingkat akurasi estimatif sebesar 90,3%. Sistem ini mampu mendeteksi pola-pola penipuan yang kompleks dan dinamis yang umum terjadi dalam transisi bernilai kecil seperti pada sistem pembayaran digital. Untuk keunggulan utama dari pendekatan ini terletak pada sifatnya yang adaptif, yaitu kemampuan memperbarui model secara berkelanjutan tanpa pelatihan ulang penuh. Hal ini sangat relevan untuk sistem real time, di mana pola fraud dapat berubah dengan sangat cepat dan tidak terduga. Dengan demikian, pendekatan ensemble adaptif tidak hanya mampu meningkatkan kinerja detektif fraud secara signifikan, tapi juga dapat diandalkan berbagai solusi jangka panjang yang fleksibel dan scalable untuk berbagai sektor industri, termasuk tekstil, perbankan, dan layanan keuangan digital lainnya. Dan ini daftar-daftar pusaka yang terkait dalam draft jurnal saya. Oke, selesai. Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.